Banyak sekali kejadian yang terjadi di tahun 2023. Kita mulai dari sorotan politik, sahabat Kompas TV. Kita semua tahu kalau tahun ini merupakan tahun persiapan pesta demokrasi yang akan dilangsungkan pada 2024 nanti. Selain itu, di acara-acara kenegaraan banyak sekali momen menarik. Kalau dari luar negeri, konflik Israel dan Palestina masih menjadi isu yang belum berakhir. Nah, berikut rangkumannya untuk Anda. Inilah momen saat Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memanggil Presiden Joko Widodo untuk berada di tengah dan berfoto bersama di KTT G7. KTT ini berlangsung di Hiroshima, Jepang 20 Mei 2023. Saat foto bersama, Jokowi berdiri di barisan depan serta diapit oleh PM Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Anda maju sini dulu, saudara saksi ahli. Ini diparaf semua. Di sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 17 Juli 2023 lalu sempat menjadi sorotan. Terdakwa Haris Azhar merespon dengan keras keterangan ahli pidana Agus Surono ketika mempertanyakan perihal konflik kepentingan pejabat negara terhadap usaha yang dimiliki. Bahkan Haris sempat maju ke meja majelis hakim. Di berita selanjutnya sempat viral juga nih aksi PM Timur Leste Sanana Gusmao saat hadiri gala dinner KTT ASEAN ke-43 ASEAN di pelataran Hutan Kota Senayan, Jakarta pada 6 September 2023. PM Timur Leste tersebut rekam kamera asik bergoyang saat para penyanyi menyanyikan lagu. Tak hanya itu, sejumlah delegasi juga terlihat menikmati pertunjukan di gala dinner KTT ke-43 ASEAN tersebut. Kita beralih ke peristiwa dunia, yaitu memanasnya konflik antara Palestina dan Israel. Konflik Israel dan Palestina kembali memanas sejak 7 Oktober 2023 lalu saat Hamas meluncurkan sejumlah roket ke arah Israel. Israel kemudian melancarkan rentetan serangan ke Gaza. Menurut data sementara per 22 Desember 2023, Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, jumlah korban tewas di jalur Gaza tercatat sekitar lebih dari 20.000 orang. Berita mengenai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga tak luput dari perhatian. Anwar Usman sempat melakukan konferensi pers usai diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik Hakim Konstitusi terkait putusannya mengenai syarat batas usia Capres-Cawapres. Anwar diberhentikan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Jimli Ashidik. Dan yang terakhir yaitu keseruan debat Pilpres 2024. Aksi-aksi Capres dan Cawapres turut menjadi perhatian para penonton. Keseruan makin nampak ketika para kandidat pada Pilpres 2024 saling melontarkan pertanyaan dan jawaban. Tak hanya berita politik, sejumlah kejadian dan peristiwa trending hingga viral sepanjang tahun 2023 juga ramai diperbincangkan. Mulai dari debat Hotman Paris di sidang Teddy Minahasa, kasus AKBP Akhirudin hingga ada tragedi Gunung Merapi. Berikut 6 rangkumannya untuk Anda. Jarang dikabulkan. Mohon izin agar kami dikasih kesempatan untuk mengajukan duplik. Suasana persidangan terdakwa kasus peredaran sabu Teddy Minahasa yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sempat diwarnai perdebatan. Perdebatan itu terjadi antara JPU dengan penasihat hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea saat pengajuan duplik. Kau nggak di sini, kau di sana. Berita viral selanjutnya, AKBP Akhirudin Hasibuan sempat emosi dan banyak protes saat dihadirkan dalam rekonstruksi penganiayaan Ken Admiral yang dilakukan oleh anaknya Aditya Hasibuan. Aditya merupakan tersangka penganiayaan Ken Admiral yang videonya viral beredar. Penganiayaan ini terjadi dipicu masalah wanita yang berujung korban dipukuli dan mobilnya dirusak. Sang ayah AKBP Akhirudin Hasibuan pun terseret karena diduga membiarkan aksi penganiayaan. Tak kunjung diperbaiki, seorang pemuda bernama Bambang Nurdiansyah asal Pekanbaru rela memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang dengan menggunakan uang pribadi. Namun aksi dan niat baik yang dilakukan Bambang bersama rekan-rekannya mendapat teror dari orang tak dikenal. Bambang mengaku tempat usahanya dilempar pakai palu hingga mengalami kerusakan. Kasus Mario Dandi dan Shane Lucas yang menganiaya David Ozora juga menjadi sorotan.
Ayah David, Jonathan Latumahina pun menjadi saksi di persidangan. Mario Dandi dihukum 12 tahun penjara dan restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Sementara Shane Lucas divonis 5 tahun penjara dan tidak dibebankan restitusi. Selanjutnya, Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus pada Minggu 3 Desember 2023. 75 pendaki korban erupsi Gunung Merapi berhasil dievakuasi pada Rabu 6 Desember 2023. Dari 75 pendaki, 23 diantaranya meninggal dunia dan 52 lainnya selamat. Puas Bunda, thanks for all. Ya, itulah pesan dari seorang ayah di Jagakarsa yang ditulis dengan darah usai membunuh keempat anaknya. 4 anak tersebut ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kamar. Usai melakukan olah TKP, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan kemudian menangkap pelaku pembunuhan yang juga adalah ayah dari para korban. Ayah berusia 41 tahun ini tega membunuh anaknya karena cemburu dengan istrinya. Nah, Sobat Kompas TV, itu dia tadi 6 berita politik dan 6 berita viral yang jadi perbincangan sepanjang tahun 2023. Saya Aisyah Malia Putri, pamit undur diri.